Kembali lagi kita di Kebun Digital. Hari ini kita akan bahas mengenai tentang hal-hal yang membuat jualan onlinemu itu sulit laku ya. Nah, kenapa dikatakan sulit ya? Karena ini ya teman-teman. Nah, ini dia kesalahan yang sering kali kita tidak sadari ya. Khususnya bagi teman-teman yang baru jualan online. Ada 4 poin yang penting yang harus teman-teman pahami ya, agar tidak terjadi kesalahan di 4 poin ini. Poin pertama ya, penawaran produk teman-teman itu tidak detail ya. Apa saja yang bisa dijelaskan pada produk, yaitu yang pertama adalah spesifikasi, yang kedua adalah fungsinya, ketiga benefit, keempat warna, kelima ukuran dan berat ya, keenam itu adalah bonus ya, ketujuh garansi ya jika ada, dan terakhir itu adalah keterbatasan. Poin kedua yang biasa teman-teman lakukan adalah foto produk tidak jelas. Nah, jadi sebetulnya seperti ini, foto produk itu bukan berarti harus bagus atau bisa didefinisikan bagus itu profesional ya, harus benar-benar pakai kamera yang benar-benar jelas ya, benar-benar bagus terlihatnya. Bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi foto produk itu harus paham, yang penting jelas ya, jelas. Nah, jelasnya apa aja? Kayak seperti ini. Contoh yang biasa teman-teman lakukan adalah seperti ini. Fotonya itu buram, tidak jelas. Nah, ini bahaya ya. Kalau buram beda sama foto jelek atau foto bagus ya. Kalau buram itu benar-benar udah nggak kelihatan, tidak jelas. Nah, kemudian foto hanya tampak bagian depan. Nah, ini juga terlalu kaku. Misalnya teman-teman jualan produknya itu bagian depan aja yang tampil, sedangkan sampingnya enggak, belakangnya enggak, seperti itu. Jadi terbaik itu foto beberapa angle. Jadi jangan sampai teman-teman melakukan foto itu hanya di bagian depan atau di bagian sudut tertentu saja. Nah, itu kurang mengena ya nantinya. Kemudian apa selanjutnya? Foto tidak mendetail. Nah, ini balik lagi ya, foto tidak mendetail. Contohnya apa? Misalnya baju itu ada kantongnya, tapi kantongnya beda, ini pakai resleting. Nah, tapi kelihatan dari jauh aja, teman-teman itu sebenarnya nggak mendetail, padahal value teman-teman mungkin kantong yang ada resletingnya. Jadi maksudnya tidak mendetail apa? Diperbesar nanti area, misalnya resletingnya ini ada resleting, jadi dikasih keterangan. Nah, itu maksudnya detail ya, fotonya seperti itu. Kemudian fotonya monoton. Nah, ini foto monoton. Monotonnya bisa jadi gitu-gitu aja, jadi nggak ada hal yang menarik ya di foto tersebut. Jadi ada beberapa foto walaupun terlihat bagus, terlihat profesional, tapi ada beberapa foto itu tetap terlihat monoton. Nah, misalnya monoton itu terlalu terlalu kaku. Misalnya fotonya tuh cuma kaos aja, nggak ada orangnya. Dan yang terakhir, nah ini fotonya itu tidak ada unsur manusianya. Nah, ini balik lagi ke yang tadi ya. Jadi teman-teman coba pakai foto yang ada unsur manusianya. Misalnya jualannya itu kemeja ya dipakai ada orangnya, pakai kemeja. Jualannya itu kursi ya ada orangnya duduk juga misalnya di kursi atau lagi pegang kursi, seperti itu. Jadi itu lebih menarik perhatian. Kemudian yang ketiga adalah produk beda dengan aslinya. Dan ini hati-hati ya teman-teman, produk beda dengan aslinya, karena kita jualannya online terkadang seperti itu, produknya tuh beda, pas datang produknya apa. Biasanya bedanya seperti apa? Seperti ini ya, beda dengan foto ya. Jadi mulai dari desainnya beda, terus warnanya beda, ukurannya beda. Nah, itu bisa jadi masalah nantinya. Kemudian beda yang kedua yaitu beda dengan kualitas bahan. Nah, ini hati-hati teman-teman, harus paham ya, kualitasnya harus sama. Kemudian fotonya itu fungsinya harus jelas ya, fungsinya harus sama. Jadi nggak boleh di dua itu, beda foto beda kualitas. Ini sangat berhubungan ya, seperti itu. Selanjutnya adalah CS tidak responsif. Jadi contohnya seperti apa yang CS tidak responsif? Itu adalah follow up pertamanya itu terlalu lama ya, follow up ketika orang baru mulai tertarik itu terlalu lama. Kemudian kedua, kadang WhatsApp itu centang satu. Artinya apa? WhatsAppnya nggak aktif, atau bahkan
hati-hati juga kalau dipakaikan yang fitur hanya checklist satu, itu tidak boleh juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah jutek dalam membalas. Nah, ini ada juga yang jutek dalam membalas. Misalnya CS-nya itu nanya harga berapa, oh 150.000, udah terlalu jutek, nggak nanya jadinya mau yang mana kak, mau yang warna apa dan lain sebagainya. Jadi ini hati-hati juga buat CS, jangan jutek dalam membalas. Kemudian terakhir, CS itu biasanya tidak memanfaatkan emoticon, karena orang gini ya, kita harus terlihat ramah, dan kalau di online itu harus terlihat ramah. Nah, terlihat ramahnya seperti apa? Itu kita harus pakai emoticon, jadi seenggaknya kita ramah, kelihatan oh iya nih lagi senyum atau lagi apa kayak gitu ya. Jadi pakailah, biasakan pakai emoticon. Dan yang terakhir ya teman-teman, tips yang terakhir adalah nggak cepet-cepet move on. Nah, ini bahaya. Maksudnya apa? Apalagi kalau teman-teman gini ya, produk misalnya bukan produk brand sendiri ya, terutama teman-teman yang dropshipper nih, harus cepet-cepet move on ya. Maksudnya apa? Ketika produk teman-teman itu dirasa nggak laku, teman-teman udah melakukan segala cara tapi nggak laku, dan pasarnya mungkin bisa dibilang itu jenuh. Nah, itu cepet-cepetlah move on. Jadi mindset teman-teman apalagi yang dropshipper itu, pilihlah produk-produk yang memang diminati pasar. Jangan sampai produk yang nggak diminati pasar atau sudah nggak tren itu dipaksakan dijual. Nah, bahkan buat teman-teman yang punya brand sendiri pun, seandainya mainnya fashion, berarti kan itu produknya itu ya udah ketinggalan zaman, jadi harus cepat-cepat move on dengan beberapa pertimbangan. Jadi balik lagi, kalau di bagian move on ini nggak akan bisa dilawan teman-teman, karena semua hal terkait dengan calon konsumen itu adalah mencari value produk. Ketika value produknya sudah turun atau sudah kurang bagus, itu udah hukum alam teman-teman. Jadi teman-teman harus udah tinggalin produknya. Jadi terakhir adalah cepat move on. Dari 5 tips ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman agar teman-teman bisa cepat-cepat jualannya laku di online ya. Terima kasih untuk video kali ini. Silahkan subscribe di channel kami, bantu kami agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.